wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan performa website kita ya. Biar website kita itu kalau misalkan di load kencang, meskipun resource yang kita miliki itu nggak bagus-bagus amat gitu ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita baru mulai belajar bikin web gitu, kalau misalnya kita harus merogoh kocek yang lumayan besar untuk resource server yang mumpuni, untuk RAM yang gede, untuk VPS yang mahal, itu juga kita nggak punya ya. Nah, tapi teman-teman tetap bisa menghemat uang dengan meningkatkan performa webnya dari webnya itu sendiri. Nah, kali ini kita nggak bakal ngobrolin tentang WordPress aja, tapi kita ngobrolin website secara umum ya. Sebagai contoh, ini saya baru saja mengupload website saya yang saya menerima jasa pembuatan dan juga pengembangan di sini di marbabu.com. Nah, ini baru saja saya unggah, dan ini masih banyak sekali yang harus saya perbaiki ya, karena ini baru versi pertama. Nah, kita bakal ngecek dulu performance-nya. Kita cari aja misalnya website test ya. Di sini ada banyak banget seperti kayak PageSpeed, developernya, Kingdom, ada banyak banget yang bisa kita pakai. Nah, ini untuk kali ini kita coba pakai GTmetrix ya. Sebenarnya pakai yang mana aja sama aja sih, karena banyak banget yang bisa kita cek. Yang penting nanti hasilnya itu bisa kita pelajari gitu. Nah, di sini teman-teman buka gtmetrix.com ya, atau bisa googling kayak tadi, kemudian masukkan website teman-teman. Nah, ini harus pakai HTTP-nya dimasukin, atau HTTPS harus disesuaikan. Kemudian langsung klik aja di bagian sini. Kita juga bisa mengubah lokasi server yang aksesnya. Ini dari Kanada ya, teman-teman bisa mengakses dari yang lain. Kita tunggu sementara web kita sedang dianalisa. Nanti kita akan mendapatkan hasil yang menurut saya sangat bermanfaat untuk meningkatkan performa web kita, mulai dari gambarnya, kemudian dari codingannya, mungkin ada script JS atau CSS yang mungkin perlu kita perbaiki. Nah, kita akan tunggu dulu hasilnya. Nah, ini jelek banget ya teman-teman. Jadi kenapa ini? Karena makanya masih jelek, kita harus meningkatkan performanya ya. Ya, ini banyak perubahan karena di bagian depan tadi kan di sini ada slider ya. Jadi mungkin karena pas ngeceknya terlalu lama, ini keburu pindah. Kemudian di sini masalah utamanya, method and developing resource. Nah, di sini bisa kita lihat kayak yang mungkin nggak bisa diakses, atau kita bisa cek aja atau copy linknya misalnya, atau ke blog bagian apa ya. Intinya yang bagian merah high ini harus kita utamakan dulu ya teman-teman. Nah, selain itu, kita juga bisa mempelajari kalau misalkan ada problem kayak gini, masalahnya apa dan caranya bagaimana. Di sini ada caranya ya. Kemudian yang ini misalnya kayak properly size image, ini karena gambar-gambarnya terlalu gede di tempat saya tadi. Nah, ini ukurannya untuk web segini itu besar sekali teman-teman. Kita nggak bisa bayangin kalau misalnya yang akses itu dari ponsel, akan sangat mengganggu kalau misalnya ukurannya lebih dari 1 MB ya.
Nah, ini saya gunakan untuk favicon tapi ukurannya lumayan. Jadi ini bisa kita kompres dulu, misalnya kayak kompres image online ya. Nah, di sini kita bisa kompres gambar yang tadinya besar, terus ukurannya jadi lebih kecil. Nah, kemudian nah ini juga pokoknya gambar kayak gini, ini pengaruhnya karena beberapa gambar yang tadi ya, karena ukuran-ukuran yang tadi. Nah, jadi terutama itu teman-teman, intinya dikurangi kalau misalnya ada skrip-skrip yang datang dari luar. Kemudian kita lihat coba fontnya. Ya, ini karena memang masih lumayan. Jadi intinya teman-teman nanti di website teman-teman masing-masing tuh dilihat di sini yang merah-merah ini, intinya harus teman-teman utamakan dulu. Dan kalau misalnya udah fix, nah teman-teman bakalan bisa memperbaiki kecepatan website teman-teman. Ini dari sisi webnya ya. Nanti teman-teman mungkin akan mendapatkan masalah lagi di bagian server, tapi saya rasa kalau misalkan server kan masing-masing ya teman-teman. Tapi secara umum kalau misalnya dari sini udah kita optimalkan, itu tidak akan terlalu mengganggu ya. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan singkat ini. Nanti untuk saya juga pengen lanjut memperbaiki website dulu ya. Nanti kapan-kapan kita obrolin lagi lebih detailnya, karena ini saya hanya menyampaikan tentang ngeceknya ya. Nanti ke depan kita bahas satu persatu bagaimana cara mengatasinya. Sebenarnya di sini sudah disediakan, tapi mungkin teman-teman nanti perlu kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik itu teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.